hak-hak hidup para pengurus koperasi Desa Merahbudi. Kenapa saya bilang hak-hak hidup? Semua instrumen yang terlibat hari ini sudah mendapatkan cuan, semua instrumen, terkecuali pengurus KDP yang hanya dapat biaya fintech yang kemarin. Kalau dari kubu itu tekor, dari Pulau Libung tekor, karena insentif yang diberikan 800.000, biaya inap 2 malam selesai, belum operasional. Nah ini curhatan-curhatan ini. Belum lagi potensi masalah ke depan, pembangunan gerai yang sampai hari syarat dengan masalah. Kami hadir menjembatani. Alhamdulillah 2 KDMP sudah kami jembatani dalam 1 minggu ini. Pertama KDMP Sungai Asam, ya. Sungai Asam tidak dilibatkan Pak dalam pembangunan komplesnya. Mengadu kepada asosiasi, beliau tahan, stop dulu Pak, karena ini belum ada kejelasan. Ketua tidak dilibatkan dan beliau diintervensi oleh kekuatan. Beliau mengadu dan saya bawa menghadap ke Pasiter Kodim. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Kemarin juga setelah kami mengadu ke Kodim, beliau langsung ditelepon oleh Babin dan Rabil. Dan alhamdulillah kelihatan wajahnya agak cerah hari ini Pak. Artinya perjuangan asosiasi mulai dari kemarin sudah menunjukkan hasil, walaupun baru 1 item. Lain lagi perlu Pak Kedai, Desa Tanjung Bunga juga mengadu ke asosiasi. Apa kata beliau? Pak, saya tidak dilibatkan. Ada oknum partai politik dari Kota Pontianak, pengurus salah satu partai, mengklaim bahwa ini adalah program dari partainya dan dia akan mensabotase pembangunan tersebut tanpa melibatkan ketua koperasi. Kami sampaikan ke Kodim dan alhamdulillah kemungkinan dipending Pak. Nah, potensi masalah inilah yang kami kaji. Kami dan di asosiasi mengkaji potensi masalah dan kami mencarikan solusi agar masalah itu bisa kita atasi bersama. Kami ingin menyukseskan program pemerintah. Saya salah satu ketua umum yang ikut menjadi relawan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Waktu itu saya membawa nama Asosiasi Lentera. Kami deklarasikan di Jalan Jenderal Sudirman untuk mendukung penuh Bapak Prabowo menjadi presiden. Tapi bukan karena itu saya berdiri di KDMP ini. KDMP Sungai Rengas ini melalui rekrutmen Pak. Saya anak desa Sungai Rengas. Saya ikut kompetensi. Kala itu ada 11 peserta, yang diterima hanya 5. Kami ikut wawancara. Kami lulus dan alhamdulillah di peringkat tertinggi dengan nilai tertinggi. Artinya saya menjabat ketua koperasi ini bukan karena kedekatan saya dengan Pak Kades, kalau jadian bukan, tapi melalui perjuangan. Saya bersaing dengan abang kandung saya. Abang kandung saya di peringkat kelima pada waktu itu karena dilarang sedarah. Maka abang saya dengan lapang dada mengundurkan diri sehingga digantikan peringkat 6 untuk menggantikan posisi beliau. Ini perjuangan dan alhamdulillah perjuangan kita hari ini. Saya dengan suara lantang berteriak, bukan ingin melawan pemerintah, tidak. Kami tidak ingin melawan pemerintah, tapi kami ingin membantu pemerintah bagaimana cepat barang ini terselenggara dan tidak ada potensi merugikan. Mohon maaf saya katakan ini dari bahasa teman saya dari Pak Kedai, potensi merugikan itu sudah ada, maka kita minimalisir sekarang. Kita pangkas, jangan sampai kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut melakukan penyimpangan terhadap anggaran. Mereka setelah selesai kerja, mereka kabur, menanggung hutangnya adalah pemerintah desa, dan yang wajib setor 20% adalah ketua KDMP. Belum lagi cerita nanti material yang masuk Pak, barang-barang yang dijual,
Apakah nanti itu memang harga agen yang masuk dengan kita, ataukah itu nanti di-markup lagi, sehingga ke depan potensi masalah yang akan timbul adalah para ketua koperasi sibuk dengan menutup modal yang sudah di-markup di awal. Ini potensi masalah. Di sini kami melihat, maka kami hadir. Kami ingin menjadi jembatan pemerintah, bukan lawan pemerintah. Dan hari ini, mohon maaf Pak dan Ramil, kalau lokasi kita tidak disetujui, maka saya sangat bersedih hati. Kenapa saya bersedih hati? Di Sadania, memang di pinggir jalan Pak. 1 kilo sebelum, 1 kilo sesudah tidak ada rumah, tapi diletakkan batu pertama. Kami ingin membangun desa yang sepi untuk kami ramaikan. Tidak perlu kami membangun daerah ramai untuk diramaikan. Membangun daerah ramai gampang Pak. Ini jadi. Tanpa modal kami jadi Pak. Tapi bagaimana membangun daerah sepi untuk kita jadikan daerah ramai? Contoh Taman saya. Siapa sangka Taman saya bisa ramai pada hari ini? Saya terlibat pada waktu orang yang menolak. Karena saya pedagang kaki 5 pada waktu itu Pak. Tapi setelah direlokasi sampai hari ini itu ramai. Nah, saya belajar dari situ Pak, bahwa bagaimana kita meramaikan tempat sepi. Kalau meramaikan tempat ramai itu cuma cuan Pak. Ada cuan, ramai itu Pak. Tapi kalau tidak ada cuan, maka kita harus butuh otak. Dan kita harus mengandalkan otak juga meramaikan tempat yang sepi. Nah, besar harapan kami Pak dari Desa Smirngas agar tanah yang sudah dihibahkan itu untuk di ACC, untuk dijadikan gerai. Dan insya Allah Pak, kami punya target, kalaupun itu belum bisa disetujui, tanpa dana pemerintah, saya akan bangun agen sembako di Desa Smirngas ini di bulan Februari. Saya yang tantang. Karena apa? Kalau tidak siap jadi ketua, tidak punya pemikiran, jangan keluar. Jangan kita mengeluh. Satu grup nasional isinya mengeluh Pak. Bagaimana nasib kami ke depan? Kenapa? Mereka daftar jadi pengurus koperasi, teriming-iming, terbias dengan iklan TikTok gaji 4 juta. Teriming-iming, tapi dia lupa sistem dasar atau asas dasar koperasi adalah kebersamaan, penghasilannya dari SHU. Baru mereka menjerit hari ini. Tapi kami tidak, kami tetap gaspol. Walaupun pemerintah tidak memberikan kami bantuan, saya yakinkan dengan bapak-bapak hari ini, kami akan menjadi contoh garda terdepan untuk memajukan KDKMP di seluruh Indonesia. Insya Allah akan lahir dari Kalimantan Barat seorang anak desa. Rumah saya jauh Bu, kampung terpencil, ujung Desa Smirngas, perbatasan di 4 desa rumah saya. Tapi saya fighter. Saya akan bertarung, saya akan berjuang dengan habis-habisan, sekuat tenaga. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah menggali untuk kolam pemancingan Pak, demi bangkitnya dan tegaknya koperasi Merah Putih. Dan insya Allah Februari akhir kita akan ada agen sembako di Smirngas. Walaupun Bapak dan Ramil tidak meng-ACC lokasi tersebut, saya pastikan ada agen sembako di Desa Smirngas. Dan di akhir Juni insya Allah ada 2 minimarket Merah Putih di Desa Smirngas ini. Saya yakinkan itu, saya akan jamin itu akan terjadi insya Allah, terkecuali Allah panggil saya besok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang itu tidak terwujud. Kenapa? Karena saya tidak berharap 100% dari pemerintah Pak. Karena kita tahu pemerintah hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bicara keuangan, dana desa dipotong. Ini kan bukti bahwa negara sudah goyang dalam ekonomi. Dana desa akan dipotong 500 juta. Jadi maka saya bilang, saya kasih dengan Pak Kades, berdirinya koperasi Desa Merah Putih ini akan berdampak negatif dengan seluruh kades di Indonesia.